Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita kitab Fathul Qorib setiap malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Qadaladzina Ayusan Ali Nasyadi Azrani wa imatina sayyidina Abubakar wa Umar sallallahu alaihi wasallam. Susunna sallallahu alaihi wasallam. Syamina ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana wadiyan sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Senjami masyayikh ila masyayikh wa nabi masyayikh al-sunnah wa al-ibadati masyayikh wa kana fiya yang dikerjakan masyayikh wa bismillah wa bismillah wa bismillah wa nakhususana wa nakhususana Syamina ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bin nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika birahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kajian kita malam ini masih di muqaddimah. Insyaallah ini muqaddimah terakhir, bagian terakhir. Minggu depan insyaallah kita sudah akan memasuki pembahasan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an uktsira fihi ayil mukhtasari minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyyati. Wa sa'alani aidan, dan juga minta kepadaku, siapa itu? Ba'dul asdiqai, sebagian beberapa teman-temanku minta untuk an uktsira fihi, supaya saya ini memperbanyak fihi di dalam kitab yang simpel kemarin, ayil mukhtasari, maksudnya kitab mukhtasar, minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyati, terhadap bagian-bagian hukum dalam ilmu fikih. Kemarin kita sudah singgung bahwa asdiqo itu bentuk jamak dari sodiq. Kemarin apa? Sodiq, teman itu apa? Mas Ali masih ingat ya? Kalau nggak salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man yafrahu li farahika wa man yahzanu li huznika. Ini namanya sodiq. Nah, ini sodiq, orang yang bahagia karena engkau bahagia, dan orang yang dia akan susah kalau engkau itu susah. Ini namanya sodiq, teman. Kalau sebalikannya musuh. Misalnya senang dengan penderitaan kita, itu bukan teman namanya. Teman makan teman mungkin. Tapi dalam
apa namanya, dalam bahasa Arab itu ada sodik, nanti ada namanya khalil. Khalil. Ada sodik, ada khalil. Khalil itu sama. Man yafrahu li farahika wa man yahzanu li huznika. Tapi ada tambahannya. Wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ik. Nah, ada tambahannya. Ini sama di atas ada tambahan. Wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ik. Khalil itu orang yang ya senang dengan kesenangan kita. Kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita sedih ikut sedih. Wa takhalalat mahabbatuhu fi a'dha'i. Tapi rasa cintanya menelusuk ke anatomi fisikmu. Nah, maksudnya kalau misalnya uh, apa namanya, yang sodik ini itu sekedar ya senang saja, nggak begitu peduli dengan anatomi fisik kita. Kalau yang Khalil itu justru uh, peduli dengan anatomi fisik kita. Contoh, kalau level kita ya, ini nanti soalnya ada sodik, ada Khalil, ada Habib. Yang dimaksud di syarahnya itu nanti kalau Habib itu levelnya Nabi Muhammad, Habibullah. Kalau Khalil itu nanti Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah. Tapi kalau level-level kayak kita yang level-level curo ini ya sodik, ya sodik itu ya mungkin misalnya kalau kita main sepak bola lah, itu kan ada, oh, kalau teman kita disakiti ya disakiti, oh kita marah itu. Kalau gol kita kan ikut senang itu walaupun bukan kita yang gol, itu sodik itu. Kalau yafrahu li farahika ini wa takhallalat mahabbatu ini mungkin ada teman, mohon maaf, ada teman yang uh, baik kepada kita, ada teman yang kebaikannya biasa-biasa saja. Ada teman yang sangat baik, ganteng tidak ganteng itu pengaruh. Baik udah baik ini parasnya oh sebenarnya asik lah. Nah, ini ketika berbuat salah kepada kita, berbeda cerita dengan orang yang baiknya biasa-biasa saja, udah baik, udah nggak sip lah. Nah, itu Khalil. Kalau Sodik, kalau Habib itu ada sama tambahannya watakholalat mahabbatu fi'adoik, tapi ada tambahan lain wa yufdiya kabimali. Nah, ini Habib. Tidak hanya dia itu sangat senang kepada kita, tapi dia rela berkorban dengan hartanya. Misalnya Mas Ali HP-nya bagus. Lihat temennya yang nggak punya HP, dia rela mengorbankan HP yang bagus itu dijual. Gimana caranya itu HP jadi dua untuk dikasihkan kepada temannya tadi. Iya, itu namanya Habib itu. Kalau Khalil nggak begitu, ya terserah. Dia punya HP namanya bukan urusan saya. Apalagi Sotik, enggak itu. Tapi kalau Habib itu justru beda. Nah, dia rela mengorbankan apa namanya hartanya demi ya demi temannya tadi. Ini kalau level kita, beda cerita lagi dengan level-level yang di atas tadi yang disebutkan di dalam kitab itu. Nah, ini namanya asdiko. Lihat teman-temannya Kiai Musannif ini juga meminta asdiko ini untuk memperbanyak di dalam kitab yang simpel tadi, kitab Mutasar, memperbanyak taksimat bagian-bagian hukum fikih. Misalnya air. Air itu kan contohnya nanti di belakang dibahas. Ada air yang suci mensucikan. Artinya airnya suci dan mensucikan terhadap yang lain. Ada airnya suci tapi tidak mensucikan. Ada air suci tapi mensucikan tapi makruh. Yang tak ada yang tidak makruh. Itu untuk minat taksimat lil ahkamil fikih maksudnya. Wa min hasrin aidibtil hisalil wajibati wal mandubati wa dan juga meminta teman-temannya itu minta juga supaya
meringkas apa namanya hal-hal yang sifat hukumnya itu wajib wal mandubah dan sunnah. Misalnya furudul wudu berapa? Furudul wudu sitatun, fardunya wudu ada 6 misalnya. Wa sunanuhu asyaratun, sunatnya ada 10. Diminta begitu sama teman-temannya itu. Ya tujuannya mungkin di depan itu supaya mudah menghafal. Karena beliau diminta sama teman-temannya itu, maka tuhu ila su'alihi fi dzalik. Maka saya penuhi permintaan teman-teman saya itu uh, terhadap hal-hal yang tersebut di atas. Kemarin sudah kita sebutkan, temannya itu meminta beliau untuk menyusun kitab yang ringkas, mukhtasar. Yang mana mukhtasar itu sedikit lafadznya, maknanya banyak. Mintanya dalam kitab fikih, bab fikih maksudnya. Fikih, oh ya fikih belum disebutkan ya kemarin ya. Fikih ini apa namanya ma'rifatu ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Fikih ini ya mengetahui hukum-hukum syariat yang mana cara pengambilannya itu lewat ijtihad, usaha. Makanya fikih ini berbeda. Ada fikihnya ada empat berbeda. Maksudnya karena ini ranahnya ijtihad. Ranahnya ijtihad ini ada Imam Syafi'i, Imam Maliki itu beda. Padahal guru murid itu beda, tidak masalah, tidak masalah. Asalkan dalam ranah ilmu tidak masalah. Tapi kalau urusan hormat tidak boleh. Guru dan murid itu berbeda pendapat, itu biasa. Apalagi beda pendapatan. Mas Ali 1 juta 1 bulan. Irul ternyata cuma 1 juta juga, tapi kecil. Misalnya begitu. Jadi berbeda pendapat itu biasa, ya. Nggak perlu di apa ya, dipermasalahkan lah. Tapi kalau urusan adab itu harus tidak boleh berubah. Artinya, meski ada seorang murid lebih pintar dari gurunya, itu tidak lantas merubah adab si murid itu lebih congkak kepada. Enggak begitu. Karena al-adabu samratul ilm. Adab itu buahnya ilmu. Kalau ilmunya tidak berbuah, ya sama dengan pohon yang nggak ada buahnya, ya paling cuma untuk rindang, untuk iup-iupan lah. Bahasa Perancis itu ngau, nggak masalah sih. Tapi kalau nggak ada buahnya, lama-lama kan digorok sama orang di sini. So artinya kalau punya ilmu nggak beradab, ya nggak ada buahnya ilmunya. Itu. Apakah ada murid lebih pintar dari gurunya? Oh, banyak. Kalian bisa saja mengajinya di sini, nanti mondok keluar jadi kayak besar. Dan ya itu contoh besarnya ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu muridnya siapa? Muridnya Malaikat Jibril, tapi lebih mulia kan Nabi, lebih mulia muridnya ya. Jadi itu biasa. Artinya fikih itu berbeda, itu dia biasa. Tapi jangan sampai perbedaan itu uh, merubah adab. Jangan sampai begitu. Apa namanya? Ini apa tuhu ila su'alihi fi dzalik. Maka Kiai Musannif ini memenuhi permintaan teman-temannya tadi yang meminta supaya menyusun kitab muhtasar dalam hal fikih. Fikihnya pun ini dispesifikasikan ala madhabil Imam Syafi'i. Fikihnya itu minta madhabnya Imam Syafi'i. Artinya bukan imam yang lain. Teman-temannya minta Imam Syafi'i, berarti ini madhabnya Imam Syafi'i. Terus itu yang mudah untuk dihafal. Ini banyak sekali permintaan teman-temannya. Ya, dan itu yang mana ilmunya ini menjadi apa namanya ilmu yang recommended bagi orang-orang yang ingin mempelajari hukum-hukum fikih yang furu'iyah. Itu semua dipenuhi oleh beliau
taliban li thawabi minallahi ta'ala. Seraya beliau itu mengharap pahala ridho dari Allah Ta'ala, jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, sebagai balasan atas penyusunan kitab ini. Oh, itu orang-orang dulu. Kalau Holis suruh buat surat izin saja bayar 5.000. Masalah. Atau bayar 1.000 itu ke temennya. Palang itu ya. Ini enggak, ini nyusun kitab segini ini. Cuma mengharap supaya semoga Allah membalasnya dengan pahala. Kalau Mas Salim enggak, paling rokok tabako. Satu slop. Rohiban ilallah subhanahu wa ta'ala, juga mendambakan rohiban ilallah subhanahu wa ta'ala fil i'anah min fadlihi ala tamami hadal mukhtasari. Apa namanya, serta beliau itu mendambakan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pertolongan itu min fadlih, dari fadlnya Allah. Nah, jadi pertolongan dari fadlnya Allah ini apa namanya, ini ciri khas sebenarnya, ciri khas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah itu kan kalau orang berbuat baik ya Allah wajib, Allah itu wajib berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik ya wajib itu dimasukkan surga. Nah, kalau fadl itu kan apa namanya, sesuatu yang memang Allah murni memberinya, bukan atas permintaan, ya enggak didikte Allah itu. Mu'tazilah enggak begitu. Ini Kiai Musannif minta pertolongan yang itu memang fadl dari Allah ala tamami hadzal mukhtasari. Atas sempurnanya kitab yang simpel ini. Dan ternyata betul kitab yang simpel ini disempurnakan oleh banyak ulama. Ya, diantaranya ya Imam Muhammad bin Qasim. Ini kan habis suja ini matanya takrib. Nah, ini disarai Fathul Qorib. Nanti ada Hasyah Bajuri. Nanti ada lagi Kifayatul Akhyar. Ada lagi ini Tausyeh itu. Apa namanya, dan yang lain. Wa fit taufiqi li sawabi wa wadidul khata'i. Dan apa namanya, supaya Allah itu memberikan taufik li sawabi. Taufik itu pertolongan ya, bukan taufik nama orang. Memberikan pertolongan li sawabi untuk mencapai sebuah kebenaran, yang mana kebenaran di sini wa wadidul khata', ya lawan daripada kesalahan, lawan kata dari kesalahan. Ya kebenaran kan pasti lawan kata dari kesalahan. Tapi maksudnya sawab di sini benar versi siapa? Nah, di sini yang dimaksud Allah, semoga Allah ini memberikan kita pertolongan untuk menggapai kebenaran, artinya kebenaran fikih yang sesuai alamat habil Imam Syafi'i, itu maksudnya. Apa namanya? Bukan mazhab yang lain. Karena di atas kita ini teman-temannya itu yang minta mazhab fikih ala mazhabil Imam Syafi'i. Jadi di sini kita ini minta taufik, pertolongan Allah yang itu agar kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ya mungkin kita taufik ini bentuknya beda-beda. Ada yang memang orangnya itu cerdas. Jadi sekali dengar dimanapun dia langsung bisa. Ya ada bentuknya kita dipermudahkan untuk ngaji. Ya kayak teman-teman kayak yang begini. Kita kayak teman-teman yang ya termasuk saya, kita semua lah. Ini dimudahkan untuk bisa ngaji, padahal enak-enaknya tidur atau main ML lah. Teman-teman kayak Mas Ali itu masih disempatkan lagi. Itu termasuk bentuk taufik gitu. Dan ini wajib kita syukuri. Karena kalau tidak disyukuri itu biasanya akan hilang. Kalau disyukuri ya la in syakartum la azidannakum, kan begitu. An yafi taufiqi li sawabi. Ini maksudnya sawab di sini supaya sesuai dengan alamat Imam Syafi'i. Innahu
Sesungguhnya innahu ta'ala ala ma yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya terhadap sesuatu yang Allah inginkan ayyurid, yakni yang Allah kehendaki, qadirun ay qadirun, Allah itu mampu uh, mengabulkan itu semua. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan terhadap hamba-hambanya Allah itu sangat lembut dan sangat mengetahui. Bi ahwali ibadihi, dengan kondisi hamba-hambanya. Kondisinya Mas Ahli tahu bahwa Mas Ahli sebenarnya malas sekali. Jadi karena ditunjuk, wah terpaksa. Tapi itu termasuk taufik tadi itu. Bisa saja Allah membalik hatinya, oh, terserah. Lecak pecahan kotak roh nur. Wah, nah, kalau begitu nggak mendapat taufik itu. Hidayah. Kalau hidayah itu sadar itu loh. Tahu cuy harus susah itu hidayah sudah itu. Kok tahu ternyata ngajarin melanggar. Itu hidayah. Tapi untuk bisa ajak melawan malas itu taufik. Iya, jadi bedanya itu ya. Kalau hidayah ya sekedar terlintas saja itu hidayah sudah itu. Wal latif wal khabir, bukan lah. Wal awaluh. Adapun kalimat yang pertama, maksudnya kalimat latif, muktabasun itu diambil min qauli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allah latifun bi ibadih. Dari firmannya, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Allahu latifun bi ibadih. Allah itu sangat lembut dengan hamba-hambanya. Wasani, adapun yang kalimat yang kedua, kan tadi ada bi ibadihi latifun khabir. Berarti yang kedua itu khabir, kalimat khabir itu. Kalimat khabir diambil dari firman Allah Ta'ala, wa huwal hakimul khabir. Mungkin tulis saja ya, biar nampak. Kalimat yang pertama, tadi kan innahu bi ibadihi latifun khabir. Ini ya. Yang pertama, latif ini dari firman-Nya Allah yang berbunyi Allahu latifun bi ibadi. Surat apa kalian cari sendiri ya. Bi ibadi. Kalau yang kedua khabir ini dari innallaha wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Wal latif, lafat latif, wal khabir dan khabir, lafat latif ini loh. Latifun khabirun itu ismani min asma'ihi ta'ala. Nah, dua nama dari sebagian nama-nama Allah Ta'ala yang tercantum dalam Asmaul Husna. Dalam hadis itu kan disebutkan inna lillahi is'atun wa tis'ina isman man asoha dakhalal jannah. Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna itu, maka dia masuk surga. Oh keren. Saya Mas Ali ini apa? Insya Allah hafal. Hafal ya. Asmaul Husna. Hafal enggak Asmaul Husna? Hafal itu Asmaul Husna. Kalau disuruh rinci ya nggak tahu. Dan latif dan khabir itu bagian dari yang 99 itu. Itu maksudnya. Wal latif wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Wa makna al-awwali, adapun makna yang pertama. Yang pertama tadi kalimat apa? Latif ya, kalimat latif. Maknanya yang pertama, latif itu artinya apa sih? Artinya al-alimu bidaqaiqil umuri. Allah itu adalah azat yang maha mengetahui terhadap detail-detailnya sesuatu. Rinci-rincinya sesuatu yang paling kecil pun Allah itu tahu. Wa muskilatiha, dan serumit apapun Allah itu tahu. Kalau Mansali kan enggak, ini tahunya di sini selesai ini. Di belakang ini udah nggak tahu itu. Ini ada kacamata tembus pandang sekarang, Mbak. Iya, ke depan, ke belakang. Nggak bisa itu. Kacamata tembus pandang ke depan. Nggak ada kacamata tembus pandang ke belakang.
Mungkin besok ada ya ditemukan. Mungkin ya nggak tahu juga. Ahli itu enggak. Ahli itu betul-betul detail bahwa di partikel paling kecil atom di atom kalau di anu itu ada zarro itu yang paling kecil sekalipun itu Allah tahu itu rumit cara buat HP ini rumit. Ini enggak rumit HP ini yang rumit itu bahasa Perancis itu ada paling kecil tongo tahu tongo kalian ya tongo itu hidup atau enggak itu hidup kalau hidup makan atau enggak kalau makan punya rongga tubuh enggak punya itu jantung punya perut punya kelamin menikah atau enggak itu menikah di dalamnya ada kuman itu pasti itu kan kecil sekali itu dan Allah itu tahu di situ itu paling kecilnya tahu itu kalau Mas Ali kan enggak itu artinya latif al alimun bidako ikil umuri wa muskilatiha uyutlaku aidon bimakna rafiq bihim dan disebutkan juga bahwa latif itu ya Allah itu lembut dengan hamba-hambanya atau apa namanya Rofikum Bihim ini uh, teman Rofik ya sebenarnya secara letter lagi itu Rofikum Bihim ini juga tempat pertumbuhan kalau di sarahnya ini disebutkan bahwa di Tausih ya, bukan bajurinya Allah itu lembut itu kita itu selalu dimudahkan untuk menjalani suatu ketaatan misalnya sholat kita air dipermudah. Adalah air itu. Walaupun sekarang sedikit kemarau. Semalas apapun masih takut dosa. Itu Rafiq namanya. Takut dosa ketika kita itu melanggar sholat itu kan maksiat. Allah melindungi kita dengan rasa takut itu loh. Itu Rafiqum bihi. Rafiq Allah itu sangat lembut cinta lah dengan hambanya. Bukan bisa saja Allah itu kan terserah Allah kan terserah nah, kita milik dia kok misalnya walaupun pinter apa-apa apalagi nggak pinter ya malas udah tahu itu hukumnya sholat itu harus tepat waktu duhurnya sholatnya di subuh kodok maksudnya berarti 24 jam hampir bisa saja rasa nggak takut dosa itu dibuang oleh Allah kalau begitu berarti Allah sudah nggak latif sama orang itu nah ya, kalau kita mengalami itu, perbanyak istighfar. Bisa saja sekarang dan saat ini itu melanda diri kita semua ya. Kalian saja kayaknya saya enggak. Oh enggak ya. Oh, si Sardiani juga enggak. Nah, kalau yang lain saya enggak tahu. Enggak tahu ya. Tadi saya bilang, saya enggak tahu. Supaya saya tidak menjustis kalian. Ya, jadi selain latif itu artinya al-alim bidako ikul umur wa muskilatiha itu juga rafiqum di sini gitu. Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala alimun bi ibadihi itu Allah itu sangat tahu terhadap hambanya bidawatihim dengan anatomi fisiknya tahu marsali beben obung beda apa beda kotono kotono terus itu Marsali ini kan satu kebutuhan Suhadi misalnya anatomi fisik di dalam ada apa tahu semua itu nggak ada yang terhalang lah bagi Allah itulah insya Allah itu kalimat yang simpel dan juga di akwalihi Allah itu tahu terhadap ucapan-ucapan kita bahkan ucapan yang belum diucapkan very sedikit sedikit mukul itu tahu itu ya kalau saya mungkin nggak tahu malaikat aja nggak tahu surah itu malaikat nggak tahu iya tahunya dari mana ya nanti kalau orang itu perasaannya jelek terus ketahuan katanya dari baunya busuk kayak kalau pikirnya jelek nggak ngomong orang nggak pernah bicara tapi pikirannya ngerasani orang terus itu dengki itu baunya nggak enak nggak sedap lah kalau pikirannya bersih harum nah, kalau Allah enggak itu tahu waf alihim dan tahu perbuatan-perbuatan jelek
kalian semua. Ya termasuk saya tahu maksudnya. Allah tahu semua. Allah itu tahu. Dari setiap kita kan pasti punya rahasia yang itu ditutup-tutupi. Nah, dan hanya Allah yang tahu. Nah, dan itu dihisab itu. Kalau af'al mungkin malaikat tahu ya af'al. Af'al jasad itu tahu. Af'al ajsad ya. Ini perbuatan jasad tahu, tapi perbuatan hati malaikat itu tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan itu alimun tadi itu bilibadihi terhadap anatomi fisiknya, perbuatannya, ucapannya. Wa bimawa dia hawa ijihim dan Allah itu tahu apa namanya mengetahui terhadap letak-letak kebutuhan-kebutuhan kita di dunia wa fil akhirah. Allah itu tahu kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Allah itu tahu bahwa masa doyan rokok maka dikasih pekerjaan lebih manggul sawit misalnya. Misalnya, oh Irul kebutuhannya cuma sedikit, ya nggak dapat pekerjaan itu. Pekerjaan yang lain misalnya ngorek kemarin kata saya apa ngorek gigi buaya 1 juta 1 hari misalnya. Nah, terus ya dan Allah itu tahu kalau kita ini apa namanya senang wanita cantik maka apa namanya dijanjikan bidadari di surga. Nah, itu ya maksudnya Allah itu tahu bimawa di awal Rafiqum bihim Rafiqum bihim ini tadi itu sudah disebutkan tapi termasuk Rafiqum bihim Allah itu sangat lembut cinta kepada hambanya ini. Oleh karenanya Allah itu la kalau di tauhid itu sama dengan di baju sebenarnya. La yukalifhum ma la yatikun. Allah itu tidak memaksakan sesuatu yang tidak mampu terhadap hamba. Kalau sesuatu itu terjadi kepada kita berarti kita itu mampu sebenarnya. Malah saja kalau tidak melakukannya. Kalau polis kan enggak. Udah tahu temannya itu enggak mau, enggak mampu, dipaksa saja. Polis cintanya mati sama misalnya Irul. Itu dipaksa. Itu kan namanya cinta beda keyakinan ya. Yang satu yakin iya, yang satu yakin tidak. Itu nggak boleh, nggak nyambung. Kalau Allah itu tidak memaksakan terhadap, itu hanya intermezzo ya, nggak begitu sebenarnya. Allah itu tidak memaksakan apa namanya. Kalau di Al-Quran itu la yukallifu nafsan illa wasaha itu. La yukallifu nafsan illa wasaha. Tepatnya itu. Ya kalau kita diberi cobaan misalnya, ya sejatinya Allah sudah menginstal perangkat di dalam tubuh kita itu guru saya gurunya saya ini juga itu uh, Gus Dofir itu daunnya begitu kalau kita dikasih cobaan oleh Allah berarti Allah sudah menginstal sebuah perangkat di dalam diri kita untuk mengatasi hal itu kita malah saja cemen saja sedikit-sedikit nangis sedikit-sedikit putus asa sehingga ini apa itu karbitan ya generasi micin mungkin ya ada generasi micin masako kali ya atau Ajinomoto. Itu makna yang pertama. Makna yang latif ini. Makna yang latif itu maknanya tadi al-alim bidoko ikil umur wa muskilatiha. Yang ada kitabnya bisa dilihat. Kalau makna tani koribun minal mim makna awal. Makna yang kedua tadi kalimat khabir itu dekat lah, mendekati ya, samar lah, hampir sama. Kalau dalam bahasa Indonesia jadinya sama. Bahasa Madura apalagi sama itu. Dengan yang latif itu. Wa yuqalu, nah ini contohnya. Khabartu syai'a akhbaruhu fa ana bihi khabiru. Khabartu syai'a saya mengabarkan sesuatu. Khabartu uh, bahasa Maduranya, bahasa Indonesianya ini sulit. Apa rengga bahasa kau loh. Saya aduk tung hitung. Itu kan sulit kalau bahasa Madura Indonesia. Khabartu saya memberi kabar, memberi tahu sesuatu tentang suatu hal baruhu saya mengabarkannya. Fa'ana bi khabirun ay alim. Begini loh contohnya. Gampangnya gini. Randy bilang sama uh, apa Suhadi, saya tadi melihat
Faruk itu disliding dari belakang. Misalnya begitu. Ini khobar tuh saya melihat sesuatu. Kalau mengabarkan sesuatu, kira-kira si pembawa kabar, siapa pembawa kabarnya tadi? Randy. Randy membawa kabar kepada siapa? Suhadi. Kabar tentang siapa? Blue. Oh, jangan Blue. Kalian memang generasi apa? Z ya? Nggak tahu mungkin Blue itu bahasanya apa. Jangan Blue, Faruk saja ya. Soalnya agak itu. Jangan. Randy membawa kabar tentang, tulis saja Faruk saja ya. Randy membawa kabar tentang F kepada S. Kabarnya di sliding dari belakang. Kata Randy, saya melihat Faruk itu di sliding dari belakang. Randy membawa kabar yang dikabari Suhadi. Kabar itu tentang Faruk. Kira-kira pembawa kabar ini tahu enggak terhadap kejadian itu? Randy ini tahu enggak bahwa Faruk ini disliding dari belakang? Ya tahu, namun dia yang memberi kabar kok. Masa pemberi kabarnya nggak tahu? Kan tidak mungkin. Nah ini maksudnya khobar tu saya akhbaruhu fa'ana bihi khabirun ay alim. Artinya kalimat khabir dan latif itu mirip. Dalam bahasa menurut nggak ada bedanya. Di mana bedanya latif dan khabir? Itu nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Bukan bukan di fikih ya, mungkin di kajian yang lain. Qala al-musannif rahimahullah taala kitabu ahkamit thaharati. Wallahu taala alam bisawab. Kita teruskan malam Rabu yang akan datang. Sekian dari saya. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Oh ya, kalau mau yang ada yang mau didiskusikan nanti kita ngobrol-ngobrol sambil kopi setelah ini. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.